Shalom. Puji Tuhan pada pagi hari ini untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Ya, terima kasih untuk hamba Tuhan dan juga majelis tempat ini yang memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu juga jemaat yang kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman yang akan kita perhatikan bersama-sama dari Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Ya, bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Ya, tepat sekali hari Minggu, dan saya percaya di seluruh pelosok negeri Indonesia anak-anak Tuhan sama-sama mendoakan, sama-sama mendukung doa untuk bangsa dan negara kita. Amin. Dan termasuk diantaranya adalah kita di tempat ini, kita berdoa, kita bergumul juga untuk bangsa kita. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berbagai kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Bapak Ibu terima kasih Tuhan, hari ini Indonesia merdeka 80 tahun. Ya, tetapi apakah sungguh-sungguh setiap kita sudah merasakan merdeka? Ya, tadi di awal ibadah Musa Felis ya dengan lantang mengatakan merdeka gitu ya. Itu sangat lantang sekali dan luar biasa mengingatkan kepada kita secara fisik kita sudah merdeka. Tetapi ternyata ada banyak bagian dalam kehidupan kita di bangsa ini yang menjadi PR besar yang harus terus-menerus diselesaikan oleh bangsa kita. Dan saya percaya di antaranya itu adalah kita. Ya, kita terhisap di dalamnya dan kita ada di dalam bagiannya. Ini pun adalah PR besar bagi kita semua. Ada satu slogan Bapak Ibu yang berkata kabur aja dulu. Saya percaya ini bukan hal yang asing buat kita. Ya, ini sangat familiar di kalangan anak-anak muda. Kabur aja dulu. Ketika melihat Indonesia tidak baik-baik saja, kabur aja dulu. Ya, ada yang berkata keluar negeri, yuk dapat kehidupan yang lebih baik, ekonominya lebih oke. Kita keluar ke Australia, kita ke Amerika, kita ke Taiwan gitu ya. Anak-anak kita yang sudah masuk ke kelas 11 atau kelas 12 kita dorong, ayo belajar bahasa, pergi ke Taiwan. Ayo belajar TOEFL, perbaiki bahasa Inggrismu ke Australia. Di sana kehidupan lebih baik, di sana kehidupan lebih menjamin kehidupanmu. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, tidak ada tempat yang nyaman dan aman di dunia ini. Indonesia kata-kata nggak aman, nggak nyaman. Apakah menjadi jaminan di luar negeri aman buat kita? Bapak Ibu, perkataan kabur aja dulu ini adalah sebuah perkataan yang putus asa. Ketika orang rasanya tidak ada jalan keluar, tidak punya solusi, bagi mereka jalan satu-satunya adalah lari dulu deh, melarikan diri dulu. Dan saya percaya ini bukanlah sebuah solusi. Ketika orang mengatakan ya solusi lah Musa, di luar negeri kan kehidupan lebih baik, lebih terjamin, ekonomi lebih oke. Ya di sini gaji UMR, di sana lulusan SMA bisa dapat puluhan juta, di Indonesia dapat apa? Ya kita lupa di sana puluhan juta gaji, tapi biaya hidup dan lain sebagainya pun ketika dihitung-hitung sama juga. Tapi memang kalau mau cari pengalaman nggak apa-apa, tapi jangan kabur aja dulu, tapi pulanglah kembali. Amin. Ya. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua Bapak Ibu, dicanangkan buat tahun 2030 Indonesia masuk dalam fase namanya Indonesia emas. Ya, berkelanjutan di segala bidang. Ya, teknologi informasi melesat begitu luar biasa. Tetapi ketika melihat kondisi dan keadaan segala sesuatu yang terjadi atas bangsa ini, tidak lagi membuat kita optimis akan sampai pada Indonesia emas, tapi sampai pada Indonesia cemas. Sampai Indonesia cemas gitu ya. Jadi banyak orang memplesetkan, semua udah dicanangkan oleh pemerintah dengan baik, Indonesia emas, berkelanjutan, semua sistematik begitu baik. Tapi kalau sudah sampai ke netizen Bapak Ibu, udah kacau semua. Semua yang udah bagus-bagus itu diporak-porandakan. Apa Indonesia emas? Ada juga Indonesia jadi cemas. Waduh, itu jadi lelucon buat kita gitu ya. Kalau ada apa-apa di negara ini, pejabat-pejabat mulai caption daripada netizen adalah Indonesia emas tanda tanya, Indonesia cemas tanda seru gitu ya. Jadi sebagai tanda kejulitan netizen Indonesia menyaksikan segala sesuatu yang terjadi atas bangsa ini. Bapak Ibu terima kasih Tuhan, kita bagian di dalamnya, dan mungkin di antara kita pun ada orang-orang yang suka gatal tangan
gitu ya. Kalau ketika sudah menyaksikan di medsos kita berita-berita tentang pejabat-pejabat, tentang semua isu yang terjadi, ada pajak lah, ada royalti lah gitu ya. Kita mungkin tergelitik satu dan lain hal untuk mengomentari apa yang terjadi atas bangsa ini. Tapi Bapak Ibu, saya percaya komentar kita, apapun yang kita katakan sebagai tanda kegelisahan dan keresahan kita sebagai orang Indonesia, rasa itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan mengubah bangsa ini. Bagian yang harus kita lakukan itu adalah berkontribusi. Amin. Kita harus mengerjakan dan melakukan sesuatu. Indonesia, Bapak Ibu, intoleransi. Ya, tahun 2025 ini aja kita udah dicerikan mata dengan banyak hal yang terjadi. Di Cianjur, di Sukabumi, ya di Padang, di beberapa tempat yang kita tidak terekspos mungkin oleh media, berita tentang intoleransi, tentang diskriminasi, ada krisis moral. Ya, ini adalah bagian-bagian yang rasanya lekat di sekitar kita. Krisis moral. Bapak Ibu, rasa-rasanya itu hari-hari ini semakin mengerikan buat kita. Ya, ketika orang tua melecehkan anak, ya anak-anak yang kita rasa aman ada di lingkup keluarga ternyata juga nggak aman-aman banget. Ya ternyata juga menjadi banyak mangsa daripada predator di sekitar kita. Ada lagi kemiskinan, ketimpangan sosial dan banyak lagi segala bidang menjadi PR besar buat kita. Tapi Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, kita belajar daripada umat Israel bahwa dibandingkan dengan kita mengeluh, dibandingkan dengan kita mengutuk, dibandingkan dengan kita terus memperkatakan hal yang buruk atas bangsa ini, Yeremia mengingatkan pada kita untuk mendoakan dan mengusahakan. Kita akan melihat beberapa hal tentang Yeremia. Ya, surat Yeremia kepada umat Yehuda ini, Bapak Ibu, itu dituliskan ketika mereka dibuang ke tanah Babel. Itu terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi. Ya, diawali dengan sebuah seruan kepada mereka oleh seorang nabi yang bernama Yeremia. Bapak Ibu, Yeremia ini dikenal sebagai seorang nabi yang suka meratap. Ya, meratap bukan karena cengeng, meratap bukan karena dia putus cinta, meratap bukan karena dia sudah susah menjalani hidup, meratap bukan karena dia kelilit kemiskinan yang luar biasa. Tidak Bapak Ibu, Yeremia dia meratapi keberadaan bangsanya karena bangsa Yehuda mereka jauh dari Tuhan. Dan itu menjadi sebuah concern, menjadi sebuah hal yang digumuli oleh seorang Yeremia. Bagaimana supaya bangsanya, umatnya bertobat di hadapan Allah. Dan ketika mereka dibuang ke tanah Babel, Bapak Ibu, karena ganjaran mereka sudah mendukakan dan menyakiti hati Allah. Kalau kita membaca dari Yeremia pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-10, di situ banyak ya seruan Yeremia kepada umat Yehuda. Yehuda, bertobatlah, kembalilah engkau kepada Allah, tinggalkan berhalamu, kembalilah kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Umat Yehuda menganggap omong kosong, angin lalu, nggak usah didengerin. Ya, kita hidup up to date hari ini, kita hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka ibadah pada berhala, kita pun ikut. Mereka lupa identitas mereka sebagai anak Tuhan yang harus menjaga supaya identitas mereka sebagai anak Tuhan itu terjaga. Tapi mereka lupa Bapak Ibu, mereka lebih tergiur dengan menyembah kepada berhala. Nah, ini yang terjadi ketika mereka ada di pembuangan di tanah Babel, mereka sangat menderita. Ya, kita kalau ada orang yang udah kita kasih tahu masih ngeyel, lalu menderita, lalu dialami kesusahan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Syukurin loh. Gua bilang juga apa? Udah aku kasih tahu, kamu nggak mau dengerin, syukur. Itu kamu menderita karena kesalahanmu sendiri. Gitu ya. Nah, umat Yehuda pun demikian. Mereka sudah diingatkan oleh Yeremia, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka lebih suka dengan cara mereka sendiri dan akhirnya sekarang mereka menderita. Bapak Ibu, menderita sebagai sebagai orang yang dibuang itu tidak menyenangkan. Ketika mereka dibuang ke tanah Babel, Bapak Ibu, ya ini adalah awal kehancuran umat Israel. Mereka bukan lagi bangsa merdeka, mereka ditindas, mereka diperbudak sedemikian rupa, ya kepandaian mereka, kepintaran mereka diperas sedemikian rupa untuk apa? Untuk membuat Babel menjadi besar. Kita ingat Bapak Ibu,
Babel atau Babilonia itu adalah penguasa nomor 2 setelah Mesir. Babilonia menguasai dunia. Semua aspek di segala bidang dikuasai oleh bangsa Babel. Dari arsitektur, kesenian gitu ya, seni rupa dan sebagainya, semua dikuasai oleh bangsa Babel. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil semua orang-orang pintar di seluruh negeri, mereka perbudak di tanah Babel. Untuk apa? Untuk memperjaya, untuk memperkaya mereka. Sehingga dikatakan bahwa umat Israel ketika mereka dibuang, mereka sangat menderita. Ya layaknya kalau orang menderita itu apa? Marah. Mereka pantas untuk mengutuk, mereka pantas untuk mencaci maki, mereka pantas untuk tidak percaya lagi kepada siapapun. Tapi kita perhatikan, ketika umat Israel, bangsa Yehuda ini, mereka dalam penderitaan yang besar, Yeremia tetap ingatkan kepada mereka panggilan sebagai anak-anak Tuhan untuk mendoakan dan mengusahakan. Terus Bapak Ibu, dalam situasi yang berat, situasi yang penuh dengan pergumulan, mendorong mereka untuk mendoakan dan mengusahakan kota di mana mereka ditindas, itu rasanya bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang enak. Tapi Yeremia ingatkan itulah panggilan sebagai anak-anak Tuhan, bahwa dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita menjadi berkat. Amin. Tuhan panggil kita dimanapun kita berada untuk menjadi berkat, bahkan di tempat yang paling sulit sekalipun. Kenapa orang percaya bangsa Yehuda itu diingatkan oleh Yeremia untuk mendoakan? Karena dipanggil bahwa orang percaya dipanggil untuk mengusahakan shalom. Mengusahakan Bapak Ibu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu similar atau punya arti yang sama dengan mengerjakan sesuatu. Ikhtiar itu adalah memikirkan untuk mencari solusi. Kita mikirin gitu ya, solusinya apa nih untuk masalah ini? Gimana caranya ya supaya bisa berkembang, supaya bisa mengerjakan sesuatu, supaya bisa maksimal. Itu namanya ikhtiar. Dalam pikiran terus menjadi pokok pikiran, menjadi pokok doa, ikhtiar gitu ya. Kemudian apa lagi? Berusaha dengan keras. Ya kalau orang lain usaha sedemikian, kita lebih lagi dan lebih lagi. Ditambah lagi apa? Membuat dan mencipta. Gitu. Jadi ketika umat Israel, umat Yehuda, mereka ditempatkan di tanah Babel, tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang tidak menyukakan hati mereka, Yeremia ingatkan pada mereka, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu ditempatkan atau dibuang. Kenapa? Karena kesejahteraan di mata Tuhan itu berbeda dengan sejahteranya kita. Bapak Ibu, sejahteranya manusia, sejahteranya kita itu hanya pada perkara fisik, perkara materi. Sandang, pangan, dan papan cukup bagi kita itu sudah sejahtera. Ya, kalau pendapatannya sudah cukup untuk mengcover biaya sekolah anak-anak, Bapak Ibu, hari-hari ini sekolah anak-anak itu mengerikan, gitu ya, luar biasa mahal. Jadi hari-hari ini, ya orang kalau punya anak tuh mikir-mikir, punya anak banyak, yang repot itu adalah apa? Sekolah. Maka sekarang keluarga-keluarga muda minimal anaknya 1, paling banyak 2. Kalau udah 3 atau 4 orang bilang, wah anakmu banyak banget gitu ya. Padahal zaman papa dan mama saya dulu paling sedikit anaknya itu adalah 10. Ya, tetapi beda dengan kondisi kita sekarang. Ya kita bilang kondisi sejahtera itu adalah ketika kita bisa mencukupi sandang, pangan, dan papan, cenderung kepada hal materi, kepada hal fisik yang bisa kita penuhi. Tapi ketika Allah mengajak umat Israel memikirkan shalom dalam jangka yang lebih luas, itu bukan hanya sebatas kepada perkara materi dan fisik, tapi berbicara tentang keseluruhan. Ketika semua keadaan terkendali dalam kondisi dan ada dalam kendalinya Tuhan, itu adalah sejahtera. Maka dikatakan umat Allah ditempatkan untuk bisa mengusahakan shalom. Kenapa untuk mengusahakan shalom? Bapak Ibu percaya atau tidak, tapi kita harus percaya kita ini adalah agennya Tuhan untuk menjadi damai sejahtera. Amin. Tuhan tempatkan kita dimanapun berada, dikatakan supaya anak-anak Tuhan menjadi agen Tuhan, menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk memperlihatkan shalom yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terima kasih Tuhan, kita dalam kondisi yang bergumul setiap hari.
Ya, orang-orang tidak percaya pada Tuhan, mereka bergumul dengan ekonomi. Saya percaya anak-anak Tuhan pun banyak yang bergumul demikian. Ketika mereka bergumul dengan perkara rumah tangga, anak-anak Tuhan pun banyak yang bergumul dengan perkara rumah tangga. Tapi yang menjadi pembeda adalah ketika anak-anak Tuhan merespon. Konflik, permasalahan seringkali dengan amarah, dengan perpecahan, dengan kekerasan yang luar biasa. Tapi apakah anak Tuhan ya menjadi pembanding terbalik? Ketika bergumul, ketika kita punya masalah, ketika kita punya tantangan, suami istri masih tetap rukun, suami istri masih tetap bersatu dalam doa, suami istri masih bersepakat mencari solusi bersama-sama, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan untuk mencari solusi bersama. Bapak Ibu, itulah shalom sesungguhnya yang kita alami dalam kehidupan kita. Berapa banyak keluarga-keluarga yang kita lihat di sekitar kita sejahtera menurut ukuran dunia, sandang, pangan, papan tercukupi. Tapi sejahtera yang sesungguhnya tidak ada dalam kehidupan mereka. Suami istri cekcok terus, suami istri tidak ada damai sejahtera. Dalam rumah tangga tidak ada damai sejahtera, tidak ada cinta kasih, tidak ada yang namanya kesabaran. Tuhan panggil kita Bapak Ibu untuk mengusahakan shalom. Bahkan dari hal-hal yang termudah, yang terkecil sekalipun, yang sederhana, itu ada diawali dari keluarga kita. Ketika Tuhan izinkan kita dalam pergumulan, dalam tantangan yang besar, masihkah shalom itu ada di tengah-tengah kita? Sandang, pangan, papan bisa tidak tercukupi. Orang katakan itu sejahtera. Tapi pada faktanya tidak semua orang bisa mencapai hal demikian. Tapi ketika shalom sesungguhnya, ketika damai sejahtera yang sesungguhnya tidak ada di dalam keluarga kita, Bapak Ibu, semua itu sudah hilang. Maka ketika Tuhan panggil orang percaya, mengatakan supaya kita mengusahakan shalom, Tuhan mengingatkan bahwa semuanya itu dikerjakan dengan sepenuh hati. Bukan hal yang sepele, tapi dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan full heart. Maka Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita diingatkan bahwa kehidupan kita adalah mengusahakan shalom di tengah-tengah kita. Apa yang mesti kita lakukan? Kita menjadi warga negara yang baik, taat hukum dan aktif. Dan rasanya ini ada hal yang biasa yang sudah kita dengarkan, yang sudah mungkin menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Warga negara yang baik, asal warga negara yang baik. Saya bikin KTP, saya punya akte kelahiran, saya punya kartu keluarga, saya punya SIM. Ya, saya bayar pajak setiap tahun. Kita sudah menjadi warga negara yang baik. Belajar menjadi warga negara yang baik. Taat hukum dan kita belajar aktif dalam kehidupan kita. Paling tidak itu adalah peran serta kita yang kita lakukan ya dengan menjadi warga negara yang baik. Ya, hal yang mesti kita ingat Bapak Ibu tentang taat hukum. Ya, sekolah anak saya sekarang sudah kelas 12. Sekolah melarang anak-anak untuk bawa motor ke sekolah kalau mereka tidak punya SIM. Satu bagian itu cukup menjadi perdebatan ketika orang tua murid kumpul. Dewan guru tolong dong, kasihan sama kami tuh dari luar Bekasi. Ya, jadi banyak mereka tuh dari kabupaten gitu, dari kampung-kampung di belakang sana. Mereka katakan kami susah, kami harus berangkat kerja dan sebagainya. Anak-anak kami biarkan untuk ke sekolah, mereka bawa motor. Ya, ini sekolah Kristen Bapak Ibu. Ya, bersyukur sekolah di Gereja Kebenaran punya sekolah Aletheia. Ya, Aletheia itu sudah nama Kristen. Jadi sekolah Kristen di mana anak saya ke sekolah mengatakan kami memberikan kebijakan mengajarkan anak-anak untuk belajar taat hukum. Waktu kami merenungkan betul juga, sekolah Kristen loh, kalau semuanya legal, semuanya oke, permisif, jadi apa? Gitu ya. Jadi memberikan sebuah batasan kepada mereka, kalau mau ke sekolah harus sudah punya SIM. Berarti kelas 12 kan sudah 16 atau 17 tahun, mereka sudah punya SIM. Jadi bulan Juni yang lalu anak saya sudah punya SIM. Jadi dia bangga ke sekolah, kasih ke gurunya, Pak saya sudah punya SIM, saya boleh bawa motor ke sekolah. Tambahan lagi satu, ke sekolah harus pakai helm. Kok nggak pakai helm nggak boleh masuk sekolah. Tambah lagi mereka rame. Bapak Ibu, itu hal yang sederhana bukan?
Gitu ya, hal yang sederhana ketika mengajarkan anak-anak kita untuk taat hukum dari hal yang terkecil. Kalau bawa motor harus pakai helm, punya SIM, baru layak dan kamu aman untuk pergi kemanapun. Itu hal yang sederhana buat kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, panggilan yang diberikan kepada kita adalah berdoa bagi bangsa. Ini adalah panggilan, perintah. Ya, berdoa bagi bangsa berarti kita mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dalam dunia ini, termasuk bangsa kita. Dan bangsa ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita tidak mampu mengupayakan dengan kekuatan kita, tidak mampu mengupayakan dengan kehebatan kita, kita serahkan pada Tuhan karena Dia berdaulat atas segala sesuatu. Lalu kita ingat bahwa Tuhan bekerja melalui doa umatnya. Bapak Ibu, setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Bahkan doa terkecil sekalipun, yang sederhana sekalipun, yang keluar dari mulut kita, dikatakan ketika kita naikkan dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan tidak perlu kalimat-kalimat indah yang keluar dari mulut kita. Karena saya percaya nggak semua di antara kita tuh terlatih untuk menjadi seorang penulis yang baik. Tidak terlatih untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Kita berkomunikasi dengan hidup kita, berkomunikasi apa adanya. Bahkan ai-ai yang mungkin susah untuk berbahasa Indonesia, ketika kau naikkan doamu dalam bahasa Hakka, dalam bahasa Teochew, dalam bahasa apapun yang kita naikkan, Tuhan mendengar. Amin. Setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar. Dan Dia bekerja melalui doa umatnya. Kenapa? Karena satu hal, doa itu mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa yang kita naikkan Bapak Ibu, jangan katakan, wah saya gak punya kontribusi apa-apa atas bangsa ini loh. Saya bukan seorang politikus, saya bukan pengamat politik yang lalu lalang di media elektronik gitu ya. Tetapi paling tidak ada satu hal yang bisa kita kerjakan, berdoalah. Ada contoh dalam Alkitab, itu seorang Esther. Bagaimana ketika dia mendengar ya bahwa raja akan membinasakan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Maka dia berdoa bersama dengan Mordekai, dia katakan, serukanlah kepada orang-orang Israel, mereka berdoa bersama-sama. Kita berpuasa bersama-sama. Esther datang menghadap kepada raja, berbicara, bernegosiasi, dan akhirnya semua rencana raja untuk memusnahkan orang Yahudi dipatahkan. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan melalui doa. Sebab doa itu membuka jalan pemulihan. Kemudian Bapak Ibu, kita ingat doa Abraham atas kota Sodom. Kota Sodom ini adalah salah satu kota yang dimurkai oleh Allah. Karena dosanya begitu besar di situ. Ya, tidak ada satu alasan pun bagi Allah untuk tidak menghancurkan kota ini. Karena maksiatnya sudah luar biasa. Tapi Abraham berdoa terus atas kota itu. Kenapa Bapak Ibu dia berdoa atas kota itu? Karena di dalam kota itu ada keluarganya. Di dalam kota itu ada keponakannya Lot, ya, yang ada di situ. Dan sepenuh hati Abraham berdoa, Abraham menggumuli supaya Allah berbelas kasihan atas kota Sodom, karena ada anak-anak benar, ada anak-anak Tuhan di situ. Abraham mengasihi kota Sodom. Doa Bapak Ibu itu menjadi sebuah tanda bahwa kita pun mengasihi. Ya, GKK punya satu cabang di Sumba. Ya, Sumba itu bagi beberapa orang mengatakan, ya Sumba itu hanyalah sebuah pulau kecil yang indah, tapi untuk hidup di dalamnya rasanya terlalu sulit. Tapi puji Tuhan, GKK punya satu cabang di Sumba. Dan saya percaya hati jemaat GKK sudah ada di Sumba. Amin. Ya, mungkin banyak interaksi. Ya, jemaat-jemaat di Sumba banyak memberikan foto,
video gitu kegiatan mereka di sana. Menyaksikan wah jemaat-jemaat di sana yang sederhana, tapi mereka penuh dengan sukacita datang beribadah kepada Tuhan. Yang tadinya kita nggak tahu Sumba itu seperti apa sih, gereja di Sumba seperti apa, tapi begitu ditayangkan, diperlihatkan kepada jemaat sekalian tempat ini, ya kemajuan atau pergerakan jemaat yang ada di Sumba, kita pun menjadi terbeban. Kita doakan terus untuk hamba Tuhan, untuk majelis, untuk jemaat, untuk penjangkauan jiwa, ya untuk budaya-budaya lokal mungkin, menjangkau suku-suku di Sumba. Itu menjadi doa kita. Kenapa? Karena ada keterikatan di situ. Dan Bapak Ibu, ketika Tuhan panggil kita untuk mendoakan bangsa ini, kita diingatkan bahwa kita punya keterikatan di dalamnya. Ya, satu bagian lagi. Bisa tolong? Ya, berdoa itu adalah tanda kepedulian kita atas bangsa, atas kota kita. Seperti doa yang kita naikkan untuk GKK yang ada di Sumba, untuk GKK yang ada di BSD, gitu ya, yang ada di Poris, ya untuk yang ada di Bekasi. Ya, jarak dari Bekasi, GKK Bekasi dengan kami cukup dekat gitu ya. Jadi saya dengan Pak Nathan kita cukup sering berkomunikasi walaupun lewat WA gitu ya. Itu adalah dalam hati kita, dalam doa kita. Bagaimana kita rindu Tuhan bekerja atas GKK secara sinodal. Kenapa? Doa bentuk kepedulian kita. Maka saya percaya ketika doa kita atas Indonesia, kita masih menunjukkan bahwa kita peduli dan mengasihi bangsa kita. Dan yang ketiga, kita diingatkan bahwa kesejahteraan bangsa ini adalah untuk kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita saling terikat. Saya menggambarkan kita ada di sebuah kapal yang sama. Ya, kita ada di sebuah kapal yang sama. Kita sudah bayar. Ya, katakanlah kita ikut kapal pesiar, kita sudah bayar sekian juta. Mau kemana, ke Labuan Bajo kah, kemana gitu ya. Tapi satu ketika nahkoda kapal mengumumkan sama kita ada masalah di kapal kita dan kapal kita terancam tenggelam. Apakah kita santai-santai? Saya percaya kita bilang nggak akan bilang, wah itu kan tugasnya nahkoda, itu kan tugasnya anak buah kapal. Kita kan bayar, ya kita kan bayar, kita harus diservis semikian rupa dong. Ya jangan cuma maunya duitnya doang, tapi kita disia-sia. Rasa ini gambaran yang sama ketika kita bilang sama bangsa kita, wah saya bayar pajak loh, makan aja bayar pajak, yang kendaraan pun bayar pajak, masa kita disia-sia oleh bangsa kita sendiri? Kita banyak protes, kita banyak ngomong gitu atas keberadaan bangsa kita. Tapi Bapak Ibu, ketika kita diingatkan berdoa menggumuli bangsa kita sedang diingatkan bahwa kita saling terikat, kita berada di kapal yang sama. Ketika kapal ini dalam kondisi yang kritis, kita tahu kita ada di dalamnya. Maka dikatakan kalau bangsa ini aman, hidup kita juga aman. Ya, hidup kita juga aman. Kalau bangsa ini kacau Bapak Ibu, hidup kita pun akan terdampak. Ya, suka atau tidak suka pasti akan terdampak. Kemudian marilah kita melihat beberapa hal. Satu hal yang kita ingatkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Siapapun kita, dari budaya manapun kita, dengan kondisi apapun kita, ada di Indonesia, ingat satu hal bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Tuhan pakai kita menjadi agennya Tuhan untuk memperlihatkan tentang kerajaan sorga lewat kehidupan kita. Kita dipanggil, orang percaya kita dipanggil untuk mendoakan dan kita mengusahakan kesejahteraan bangsa kita. Ya, dengan peran serta kita, dengan hati kita, dengan doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, ingat satu hal, bahwa doa mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika Yeremia mengingatkan kepada umat Israel, kepada bangsa Yehuda, ketika mereka berdoa, menaikkan doa dan harapan mereka kepada Tuhan, mereka diingatkan bahwa Tuhan sanggup mengerjakan banyak perkara, bahkan lewat setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan doa itu akan mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kiranya
harapan kita dan doa kita selalu terbaik atas bangsa dan negara kita. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang kepada Engkau